Biografi Khalifah Al-Walid pertama bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik memiliki nama Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul Esh bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Beliau lahir pada tahun 673 Masehi, tepatnya di masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan putra tertua dari ayahnya, Khalifah Abdul Malik bin Hakam, dan ibunya yang bernama Waladah binti Al-Abbas. Saat ayahnya menduduki khalifah, ia sebenarnya ingin memberikan penerus tahta kepada anak sulungnya, tetapi Abdul Aziz menentang keputusan tersebut. Namun, pertikaian itu dapat dihindarkan karena Abdul Aziz telah wafat terlebih dahulu. Sedangkan Al-Walid bin Abdul Malik akhirnya bisa naik tahta dengan mudah untuk melanjutkan masa pemerintahan ayahnya itu. Jasa dan kebijakan Khalifah Al-Walid pertama bin Abdul Malik. Di zaman kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, banyak sekali kemajuan yang dirasakan umat Islam, ditambah lagi perluasan daulah Islamiyah yang begitu luas sampai merambah benua Eropa pertama kalinya. Menurut sepanjang sejarah Islam, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sarana prasarana melanjutkan kebijakan ayahnya. Ia terus fokus membangun infrastruktur fisik, arsitektur masjid, dan perluasan wilayah. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa masa pemerintahan Khalifah Al-Walid pertama adalah zaman keemasan dan kemegahan dinasti Bani Umayyah, sebab peradaban dan kebudayaan Islam kala itu mulai berkembang pesat dan begitu banyaknya bangunan megah yang menunjang sarana prasarana agama dan pendidikan. Khalifah Al-Walid pertama dikenal juga sebagai pemimpin yang penyantun kepada para fakir miskin, suka memperhatikan keadaan rakyatnya, serta berusaha meringankan penderitaan rakyatnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan usahanya mendirikan banyak rumah sakit khusus para penderita kusta dan cacat mental, tempat-tempat penginapan yang lengkap dengan para penjaganya. Tersedianya penunjuk jalan dan penghibur hati bagi orang-orang yang buta. Selain itu, dia juga pencetus pendirian Masjid Raya Umayyah di Damaskus, revitalisasi dan memperluas Masjid Nabawi, membangun Jami Al-Aqsa di bagian kompleks Baitul Maqdis. Dan jasanya yang sangat diakui saat itu ialah membangun jalan-jalan dan sumur-sumur di jalur Hijaz. Perluasan wilayah, futuhat. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, kebanyakan gubernur-gubernur yang ditunjuknya handal, cakap, dan berkompeten, dengan tujuan membuat situasi politik dalam negeri bisa kondusif dan terkendali. Dengan itu, ia bisa fokus melakukan perluasan wilayah dengan mudah, dan banyak catatan sejarah yang menuturkan bahwa masa pemerintahannya adalah periode kekhalifahan paling kuat yang pernah ada. 1. Ke daerah timur, Hindustan dan perbatasan Tiongkok. Untuk ekspedisi menuju timur, pasukan Islam Bani Umayyah yang dipimpin oleh Panglima Qutaibah bin Muslim membawa mereka untuk menyeberangi sungai Jihon dan Sihon, kemudian menaklukkan negeri Bukhara dan Samarkand. Kedua negeri itu terletak di Asia Tengah dan mayoritas penduduknya adalah orang-orang Turki, dan kemenangan ini bisa diartikan bahwa daulah Islamiyah telah meluas sampai ke perbatasan Tiongkok. 2. Ke daerah barat, Afrika Utara bagian barat. Selanjutnya, menuju Maghribil Aqsa, daerah bagian barat yang jauh, yang meliputi sebagian besar daerah Libya, Aljazair, dan Maroko. Pada masa sebelumnya,
Daerah ini sudah ditaklukkan oleh umat Islam, namun bangsa barbar seringkali memberikan perlawanan, dan di masa inilah dia ingin mengukuhkan kedudukan wilayahnya yang ada di sana. Untuk menghentikan perlawanan yang bergejolak tersebut, Khalifah Al-Walid pertama bin Abdul Malik segera menunjuk Musa bin Nusyair menjadi wali gubernur Afrika Utara. Di bawah pemerintahannya, Gubernur Mesir yang cakap tersebut berhasil melakukan perluasan wilayah hingga menjangkau seluruh dataran Afrika Utara bagian barat, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke daerah tepian Laut Atlantik, selain kota Quetta. 3. Ke Andalusia, benua Eropa. Sebenarnya, dari awal Daulah Islamiyah mengincar penaklukan Andalusia, Spanyol. Selepas tahun 710 atas meninggalnya Witiza, Raja Gothia Barat, kala itu singgasananya diduduki oleh Panglima Roderick. Seluruh keluarga Witiza, terutama putra-putranya, bersekutu dengan Graf Julian untuk merebut kembali singgasana ayahnya mereka. Akhirnya, Graf datang menemui wali gubernur Mesir, Musa bin Nusyair, untuk meminta bala bantuan. Permintaan itu disambut baik dan disetujui oleh Musa itu sendiri. Saat telah disampaikan beritanya itu kepada Khalifah Al-Walid pertama bin Abdul Malik, ia berpesan untuk berhati-hati terhadap permintaan itu karena bisa jadi saja tipuan belaka. Mengetahui hal itu, ia bertambah yakin dengan mengirimkan laskar pasukan sebanyak 7.000 orang yang kebanyakan berasal dari orang barbar dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad, yang kala itu sedang menduduki Gubernur Tangier untuk menaklukkan Andalusia. Tepat pada tahun 92 Hijriah 711 Masehi, Tariq bin Ziyad segera menyeberangi lautan menuju Andalusia, Spanyol, dengan dibekali kapal-kapal pemberian Graf Julian. Sesampainya tiba di daratan Eropa, mereka berkumpul terlebih dahulu dan menyiapkan diri di lereng sebuah gunung, yang sekarang dinamai dengan Jabal Tariq, Gibraltar, begitu juga dengan nama selatnya. Kemudian, Laskar Islam segera menyerbu dan menduduki provinsi selatan Gothia Barat di semenanjung Iberia, sehingga mereka dapat menguasai benteng-benteng kuat. Selanjutnya bergerak maju ke daerah Toledo, ibu kota kerajaan Gothia. Tiba-tiba, Raja Roderick segera mendatangkan 100.000 tentara untuk menghadang para pasukan Islam tersebut. Setelah Panglima Tariq tahu akan jumlah musuh yang sangat banyak dan tidak seimbang, dia segera meminta bantuan tambahan laskar tentara kepada Gubernur Musa, dan dia menurutinya dengan kiriman sebanyak 5.000 tentara. Maka, total jumlah laskar Islam sebanyak 12.000 orang yang siap menyerang mereka, dan terjadilah Perang Seres. Putra Witiza membantu Tariq. Graf Julian juga berusaha membelotkan beberapa tentara Roderick supaya mereka dapat terpecah belah. Hingga akhirnya, pasukan Tariq bin Ziyad memperoleh kemenangan yang sangat gemilang, dan berhasil menduduki daerah penting Cordova, Granada, Malaga, lalu maju ke Toledo dan berhasil membunuh Raja Roderick yang zalim itu. Kewafatan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memerintah selama 9 tahun 7 bulan. Ia akhirnya wafat pada usia 42 tahun 6 bulan dan dimakamkan di pemakaman Babus Sagir, Damaskus. Sebelumnya, sempat pernah terjadi perselisihan antara putra mahkota yang jatuh kepada adiknya sendiri, Sulaiman bin Abdul Malik, atau anaknya, Abdul Aziz bin Al-Walid pertama, sebagaimana perlakuan yang pernah diambil sebelumnya oleh ayahnya, Abdul Malik bin Marwan. Tentu saja,
Sulaiman bin Abdul Malik tidak terima soal ini dan berusaha mengulur-ulur waktu saat penobatan pergantian putra mahkota berlangsung hingga ajalnya tiba. Selepas kakaknya mangkat, Sulaiman bin Abdul Malik resmi dilantik oleh para pemuka keluarga besar Bani Umayyah untuk menduduki tampuk kekhalifahan selanjutnya.